ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masih di program kita Cahaya Hati Indonesia. Silakan yang mau bertanya seputar tema kita hari ini. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Iya, baik. Ibu, ya ibu dulu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aan Karnama dari Majlis Taklim Baitul Husna Harapan Indah. Terima kasih tadi Ustazah sudah banyak sekali materi yang diberikan. Tapi ada satu nih pertanyaan, bagaimana menurunkan rasa ego ya. Egois kita manakala misalkan seorang istri itu pendapatannya atau gajinya lebih besar dari suami. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan menjawab. Ini antar perempuan silakan. Iya, antar perempuan kita ya. Bagaimana cara menurunkan ego kita nih sebagai seorang istri yang qadarullahnya bekerja bantuin suami, ternyata pendapatannya lebih besar kita. Yang pertama itu kita itu jangan sombong. Karena Allah itu bisa yang namanya memuliakan orang dengan secepat mungkin atau menghinakan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya. Bisa Allah angkat dengan gampang, kun fayakun, bisa Allah rendahkan. Kalau kita ada rasa sombong aja belagu, la bagau fil ardi, ada belagu aja ego. Apa Allah bilang? Aku turunin gampang kok. Pertama bersyukur dengan rasa sehat biar kita nggak berego. Karena apa? Kalau kita sakit aja, disenggol sama Allah sakit yang bertahun-tahun. Bisa emang kita nyari nafkah? Nggak bisa. Alhamdulillah sehat, itu yang pertama. Yang kedua biar kita nggak muncul ego apa? Alhamdulillah. Karena redo suamilah kita bisa jadi rezeki. Coba kalau nggak redoin belum tentu juga. Karena ada loh Bu, kadang-kadang cerita Ibu ya. Ini kita suami istri nih. Rezekinya banyak banget. Sehat, cantik, manjalita ya kan. Pas terjadi godaan entah suaminya yang mungkin terjadi perselingkuhan. Ditinggalin lah istrinya, malah jadi bangkrut. Ada nggak kayak gitu? Berarti kan kita ini sebagai istri ya mudah-mudahan membawa rezeki. Begitu juga sebaliknya, suami kita membawa rezeki buat kita. Jadi yang pertama, biar kita nggak ego, ingat semua dari Allah. Kalau ada yang bilang ini kan gue gara-gara gue, tahu nggak gara-gara saya, bukan gara-gara kamu. Ini kan saya banyak duit, bukan kamu. Takutnya kita jadi kaum yang di sono tuh, yang kalau kita dikasih kemakmuran, dia bilang itu kan gara-gara kami. Tapi ketika dikasih susah, dia menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillahimin. Jadi yang pertama dibuka Al-A'raf 131, jangan sampai kita merasa semua gara-gara gue. Yang kedua, semua karena Allah. Semua karena Allah, semua karena Allah. Yang ketiga, minta sehat sama Allah. Karena sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Sehat mahal, sakit mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Wah, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Dan yang terakhir kita minta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita sekarang banyak rezeki dari tangan kita, semoga besok dari suami kita. Jadi semua dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita diciptakan dari tanah, berlakulah seperti tanah yang tawadu. Jangan dari tanah berlaku seperti langit. Nah, di atas dong tuh langit. Iya. Ustazah, tapi maaf nih Ustazah, ya kan ada istilah itu, kalau perempuan itu nggak bisa disalahin, perempuan selalu benar. Nah kayak gitu tuh termasuk ego nggak itu tuh? Nah, tapi nanti jawabnya ya. Nanti jawabnya. Gimana kalau perempuan selalu merasa benar, baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya? Ustadz, ntar Ustadz nanti deh nanyanya. Siapa yang mau nanya dulu? Siapa yang mau nanya? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Siapa? Bapak-bapak ya? Boleh, Bapak silakan Pak. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Bekasi. Mau tanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, boleh nggak sih ya, istri mengatur suami dalam hal apapun, termasuk dalam memberikan uang kepada sang ibu dan saudara-saudaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan ya. Jadi pemimpin, tapi ini istri yang ngatur sampai urusan uangnya juga, pembagiannya juga istri yang ngatur. Boleh nggak begitu? Silakan Ustadz Randy, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah boleh selagi memang suaminya menyetujuinya. Kalau suaminya ridho, suaminya setuju dengan musyawarah berdua, maka boleh untuk kita bekerja sama. Ustadz, maaf saya potong. Kalau suaminya setuju karena alasan yang ngalah, gimana nggak mau ribut? Ya, intinya Ya udahlah, ngikut mencari aja gitu. sesuatu yang baik untuk keluarga. Ketimbang kita tetap kekeh keras kepala menimbulkan kerusakan rumah tangga kita. Maka jangan jadikan arena kompetisi di dalam rumah tangga kita. Ketika seorang istri itu mendapatkan peluang rizkinya lebih banyak, maka jangan membanding-bandingkan dengan hasil suami. Tapi bersyukurlah di sana atas rizki yang Allah berikan kepada suami, sekaligus berterima kasih kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepadaku. Jadi yang suami bersyukur punya istri yang membantu dalam ekonomi rumah tangganya, seorang istri juga bersyukur tetap menghormati dan menghargai suaminya. Jangan sampai ada bicara, bang, lu nikah sama gue modal dengkul doang. Ya, jangan macem-macem gitu ya. Nah, semua dalam pengaturan di dalam rumah tangga ini, maka akan lebih baik jika satu dengan yang lainnya selalu bermusyawarah mufakat secara terbuka, dan ketika suaminya mengizinkan meridhoi itu semua, maka lakukan itu. Intinya adalah jangan sesekali membatasi seorang suami dalam rangka dirinya memimpin kepada keluarga tangga, ya, rumah tangganya. Tetap kuasa ada di pihak suami. Ketika ibu tidak diizinkan untuk bekerja, maka ibu tidak boleh untuk bekerja. Tapi kalau ibu bicara kepada suami, ayah, mudah-mudahan dengan saya bekerja membantu perekonomian rumah tangga sehingga semuanya bisa tercukupi baik untuk rumah tangga kita. Anak-anak kita nanti kita titipkan sementara kepada ada pembantu kita, mungkin babysitternya, ataupun kepada kedua orang tua kita. Ya. Itulah adanya musyawarah-musyawarah. Ketika terjalin itu semua dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah mendatangkan kemaslahatan bersama. Tapi kalau seandainya ibu ngotot juga kepengen keluar mencari rezeki dengan sesuatu egonya tanpa ada izin dari suami, maka tidak boleh, ya. Tapi suami juga punya bagaimana kepedulian, memang sekiranya tidak mampu ia mencukupi rumah tangganya, maka ia juga bisa menjadikan peluang istrinya ketika diberikan kemudahan untuk mencari rezeki, maka izinkanlah istrinya untuk juga berkarir. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kesimpulannya, kalau suami itu istri yang ngatur uang boleh ya Ustaz ya? Dalam pengaturan keuangan boleh, dalam hal memimpinnya saja tidak boleh. Oh gitu, boleh. Nah tapi kalau misalnya istri yang cari uang, uangnya uang istri, nah suami pakai uang istri buat bantu keluarga suami, boleh nggak tuh Ustadz? Ya, kalau untuk kebaikan dan kebaikan itu sama-sama kita harus musyawarah. Dan kalau wanita soleha istri kita, insya Allah selalu mengizinkan itu, terlebih untuk orang tua dan keluarga, insya Allah. Baik, insya Allah. Baik, Ustazah Lulung ada yang mau ditambahin? Ya, jadi kalau misalnya kan tadi udah dibilang kalau duit suami duit kita bukan duit suami. Tapi tiba-tiba duit kita dipakai sama suami untuk bantu keluarganya, pahalanya 3 kali lipat. Wow. Karena apa? Pertama kan kita emang nafkah itu kan kewajiban suami, ya nggak Pak Ustadz? Betul. Tapi tiba-tiba kita ngebantuin, udah pahala tuh satu. Yang kedua, kalau ngasih suami aja sedekah, apalagi ngasih keluarganya suami.
Understand? Yes. Pengen banyak pahala apa banyak dosa? Udah kasih aja, kalau kita ngasih nih sebagai wanita-wanita soleha, pasti banyak rezekinya Pak Ustadz ya. Amin, 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 amin. Ini ibu-ibu kayaknya nggak yakin banget ini. karena dia bingung, apa iya? Apa yang mau dikasih? Disuruh ngasih apa yang mau dikasih? Tiap bulan aja dikit. Ya, kata dia gua jadi kasih, ikan kalah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak Ustadz.